Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365. Saya berasal dari kelas 6F. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile, yaitu membaca dan mempelajari tentang React Native. Kemarin saya sudah mempelajari tentang pengantar React sampai React SES. Kemudian kita akan belajar tentang React Hook. Hook memungkinkan fungsi untuk mengakses state dan fitur React lainnya tanpa menggunakan class. Mereka menyediakan API yang lebih langsung ke konsep React seperti prop, state, context, ref, dan lifecycle. Apa itu hook? Hook adalah fungsi yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan ke state dan fitur siklus hidup React dari komponen fungsional. Contohnya berikut adalah contoh hook, dan khawatir jika tidak mudah pahami, kita akan membahasnya lebih detail. Ini adalah contoh codingan dari hook. Kita coba jalankan contohnya. Nah, di sini my favorite color is red, blue, pink, green. Terusnya Anda harus import mendapatkan hook dari React. Di sini kita menggunakan use state hook untuk melacak status aplikasi. Secara umum, status mengacu pada data atau properti aplikasi yang perlu dilacak. Aturannya ada 3 aturan untuk Kyle. Hook hanya dapat dibagi di dalam komponen fungsi React. Yang kedua, hook hanya dapat dipanggil di level teratas suatu komponen. Ketiga, hook tidak bisa bersifat kondisional. Custom. Jika Anda memiliki logika yang menyimpan status dan perlu digunakan kembali di beberapa komponen, Anda dapat membuat hook custom Anda sendiri. Selanjutnya ada React use state. React use state hook memungkinkan kita untuk melacak state dalam komponen fungsi. Secara umum, status mengacu pada data atau properti yang perlu dilacak dalam suatu aplikasi. Sebentar. Import use state. Untuk menggunakan use state hook, pertama-tama kita perlu menambahkannya import ke dalam komponen kita. Contoh di bagian atas komponen Anda terdapat import hook use state. Perhatikan bahwa kita melakukan dekonstruksi use state karena React ini adalah eksporter nama. Inisialisasi use state. Kita menginisialisasi state kita dengan memanggilnya use state di dalam komponen fungsi kita. Use state menerima status awal dan mengembalikan 2 nilai ke keadaan saat ini, sebuah fungsi yang memperbarui status. Perhatikan bahwa sekali lagi kita melakukan dekonstruksi nilai yang dikembalikan dari use state. Nilai pertama, color, adalah keadaan kita saat ini. Nilai kedua, set color, adalah fungsi yang digunakan untuk memperbarui status kita. Nama-nama ini adalah variabel yang dapat kita beri nama apapun yang Anda inginkan. Terakhir, kami mengatur status awal menjadi merah. Ini kita bisa jalankan contohnya. Nah, muncul ini. Ini untuk memperbarui status. Ini juga bisa jalankan contoh. Kita bisa ubah jadi blue. Nah, ini juga bisa. My Ford it is a red Mustang from 1964. Ini juga bisa. My Ford. Nih sama kayak yang tadi. Memperbarui objek dan array dalam state. Dalam status diperbarui, seluruh status akan ditimpa. Bagaimana jika kita hanya ingin memperbarui warna mobil kita? Kita hanya bisa menelpon set car. Ini akan menghapus merek, model, dan tahun dari negara bagian kita. Kita dapat menggunakan operator script JavaScript untuk membantu kita. Ini ada contohnya, kita coba lihat. Nah, yang tadi kan udah berubah nih. Tadi red, sekarang blue. Lanjut. React use effect hook.
Hook use effect memungkinkan Anda untuk melakukan efek samping pada komponen Anda. Beberapa contoh efek samping adalah pengambilan data, pembaruan DOM secara langsung, dan timer. Use effect menerima dua argumen. Argumen kedua bersifat opsional. Contohnya ini. Nih, I render. Nih, ada waktunya, ada timernya. Sesuai dengan yang dibilang tadi. Tapi tunggu, alat ini terus menghitung padahal seharusnya hanya menghitung sekali. Use effect berjalan pada setiap rendering. Itu berarti bahwa ketika jumlahnya berubah, rendering terjadi yang kemudian memicu efek lain. Ini bukan yang kita inginkan. Ada beberapa cara untuk mengontrol kapan efek samping muncul. Kita harus selalu menyertakan parameter kedua yang menerima array. Kita dapat secara opsional meneruskan dependensi ke use effect dalam array ini. Ini ada contoh untuk tidak ada definisi yang dilewatkan. Ini sebuah array kosong. Ini properti atau nilai status. Ini jalankan efek hanya pada rendering awal. Kita coba ya. Nah, ini untuk nggak jalan waktunya, detiknya nih. Nah, yang ini. Nah, ini untuk kita nambah count-nya. Untuk ini kan dikalikan 2 jadinya. Pembersih efek. Beberapa efek memerlukan pembersihan untuk mengurangi kebocoran memori. Timeout, langganan, pendengar peristiwa, dan efek lain tidak lagi dibutuhkan harus dibuang. Kami melakukan ini dengan menyertakan fungsi return di akhir hook atau use effect. Kita coba jalankan contohnya. Nah, jalan lagi tapi tidak cuma satu doang. Selanjutnya ada use context. Context adalah cara untuk mengelola state secara global. Ini dapat digunakan bersama dengan useStack hook untuk berbagi status antar komponen yang bersarang dalam dengan lebih mudah daripada jika digunakan useState sendiri. Masalahnya, state harus dipegang oleh komponen induk tertinggi dalam tumpukan yang membutuhkan akses ke status tersebut. Sebagai ilustrasi, kita memiliki banyak komponen bersarang. Komponen di bagian atas dan bawah tumpukan memerlukan akses ke state. Untuk melakukan ini tanpa konteks, kita perlu meneruskan state sebagai props. Ketika setiap komponen bersarang, ini disebut prop drilling. Kita coba jalankan contohnya. Nah, ada dari codingan ini muncullah localhost-nya Hello Linux, komponen 2, komponen 3, Hello Linux again. Solusinya dalam menciptakan konteks. Ini ada juga penyedia konteks, codingannya. Ini membuat use konteks pengait. Ini mengakses konteks pengguna di semua komponen. Contoh lengkapnya ini kita coba jalankan. Nah, ini adalah codingan dari contoh lengkapnya. Nah, lanjut. Ada useref hook. Hook useref memungkinkan Anda untuk mempertahankan nilai di antara proses rendering. Ini dapat digunakan untuk menyimpan nilai yang dapat diubah tanpa menyebabkan rendering ulang saat diperbarui. Ini dapat digunakan untuk mengakses elemen DOM secara langsung. Tidak menyebabkan rendering ulang. Jika kita mencoba menghitung beberapa kali aplikasi kita melakukan rendering menggunakan useState hook ini, kita akan terjebak dalam lingkaran yang tak terbatas karena hook itu sendiri menyebabkan rendering ulang. Ini ada contohnya, coba kita jalankan. Nah, rendering count-nya 8, 10. Nah, render count-nya ada 4. Lanjut, mengakses elemen DOM. Hook useref sering digunakan untuk mengakses elemen DOM secara langsung. Pertama, kita membuat ref menggunakan useref hook. Kemudian kita menampilkan ref ke elemen DOM menggunakan atribut ref di JSX. Terakhir, kita dapat mengakses elemen DOM menggunakan current property. Contohnya ini, kita coba.
fokus input 9. Nah, ini ada contoh codingannya. Melacak perubahan status. Hook useref juga dapat digunakan untuk melacak nilai status sebelumnya. Hal ini karena kami mampu memetakan useref nilai di antara proses rendering. Ini ada contohnya juga. Current value ada process value. Nah, current value-nya 12, process value-nya 21. Lanjut, ada React use reducer hook. Kite-nya use reducer mirip dengan use state kite. Ini memungkinkan logika status custom. Jika Anda seringkali harus melacak beberapa bagian status yang tak bertanggung jawab, status yang bertanggung pada logika kompleks, use reduce ini mungkin berguna. Sintaksis hook use reduce menerima 3 argumen. Fungsi ini reducer berisi logika status sistem Anda dan initial state dapat berubah berupa nilai sederhana, tetapi umumnya akan berisi sebuah objek. Init argumen bersifat opsional dan digunakan untuk menginisialisasi state. Hook use reducer mengembalikan nilai saat ini, state dan sebuah dispatch metode. Berikut contoh penggunaannya. Use reducer untuk melacak skor 2 pemain. Ini ada contohnya. Nah, Johan 1, Sally 2, John C. Nah. Lanjut, ada use callback hook. Use callback digunakan untuk melakukan memoisasi fungsi callback. Memoisasi fungsi berarti menyimpan hasil fungsi dalam cache sehingga tidak perlu dihitung ulang. Fungsi tersebut use callback hanya akan dieksekusi ulang ketika salah satu dependensinya berubah nilai. Hal ini memungkinkan kita untuk mengisolasi fungsi-fungsi yang membutuhkan banyak sumber daya sehingga fungsi-fungsi tersebut tidak akan berjalan secara otomatis pada setiap proses rendering. Ini kita coba contohnya. Nah, button 1 gini. Terus ya. Tidak use callback. Yang kedua, coba jalan contoh tombol-tombolnya. Kita coba jalankan. Oke, ini appearance rendering. Oke, baik. Lanjut, React use memo hook. React use memo hook mengembalikan nilai yang demoized. Anggap saja memoization sebagai proses menyimpan nilai dalam cache sehingga tidak perlu dihitung ulang. Hook use memo hanya akan berjalan ketika salah satu dependensinya diperbarui. Hal ini dapat meningkatkan kinerja. The use memo dan use callback hook memiliki kesamaan. Use memo mengembalikan nilai yang telah demoized. Use callback mengembalikan fungsi yang demoized. Tanpa use memo, hook use memo dapat digunakan untuk mencegah fungsi-fungsi yang mahal dan memakan banyak sumber daya agar tidak berjalan secara tidak perlu. Dalam contoh ini kita memiliki fungsi yang memakan banyak sumber daya dan berjalan setiap kali terjadi rendering. Saat mengubah jumlah atau menambahkan tugas, Anda akan melihat penundaan dalam eksekusi. Ini ada jalankan contohnya. Ini untuk gitu. Untuk mengatasi masalah performa ini, kita dapat menggunakan use memo hook untuk melakukan memoisasi expensive calculation fungsi. Ini akan menyebabkan fungsi hanya berjalan saat dibutuhkan. Nah, ini bisa kita jalankan contoh. Nah, ini sama yang kayak tadi.
Kita dapat membungkus panggilan fungsi yang mahal tersebut dengan useMemo. Hook useMemo menerima parameter kedua untuk mendeklarasi dependensi. Fungsi yang memakan banyak sumber daya ini hanya akan dijalankan ketika dependensinya telah berubah. Pada contoh berikut, nah ini contohnya yang tadi. Nih. Oke, lanjut. Terakhir, React Custom Hook. Anda bisa membuat kait sendiri. Ketika Anda membeli komponen yang dapat digunakan oleh banyak komponen lain, kita dapat mengekstrak komponen tersebut ke dalam hook. Custom hook diawali dengan use. Contohnya use fetch. Buat kaitnya, pertama mari kita buat contoh tanpa menggunakan custom hook. Pada kode ini kita mengambil data dari URL dan menampilkannya. Kita akan menggunakan layanan JSON placeholder untuk mengambil beberapa data palsu. Untuk mempelajari lebih lanjut, nah ini contohnya. Kita lanjutlah. Ini banyak. Nah inilah contoh. Ini codingannya, ini hasilnya. Logika di balik pengambilan data mungkin juga dibutuhkan di komponen lain, jadi kita akan mengubahnya seperti menjadi hook custom. Pindahkan logika pengambilan data ke file baru untuk digunakan sebagai hook custom. Nama file harus diawali dengan use, diakhiri dengan .js, dan ditempatkan di direktori yang sama dengan komponen tersebut. Kita akan memberi nama file tersebut usefactjs.js. Ini ada contoh codingan fake.js-nya, ini main.js-nya. Kita coba nih. Ini adalah hasil dari codingan main.js. Contoh yang jelaskan, kami telah membuat file baru bernama usefake.js yang berisi fungsi bernama usefake yang membuat semua logika yang dibutuhkan untuk mengambil data kami. Kami menghapus URL yang dikodekan secara permanen dan menggantinya dengan URL variabel yang dapat diteruskan ke hook custom. Terakhir kita mengembalikan data dari hook kita. Di sini main.jsx kita mengimpor usefake hook kita dan menggunakannya seperti hook lainnya. Sinilah kita memasukkan URL untuk mengambil data. Oke, udah selesai. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap atau kesalahan yang saya lakukan selama buat video. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.